Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulai kembali kuliah fikih muamalah kita. Nah, hari ini kita mendiskusikan terkait dengan akad bagi hasil ya. Nah, ada dua akad bagi hasil di sini. Yang pertama kita akan mendiskusikan akad musyarakah. Kemudian selanjutnya kita akan mendiskusikan akad mudharabah. Nah, oke ya. Jadi mudharabah itu juga merupakan bagian dari syirkah ya sebenarnya. Tapi kita bagi saja supaya untuk lebih mudah pemahaman ya. Nah, musyarakah ini berasal dari kata syaraka yusyriku syirkatan syarikatan ya. Artinya kerjasama ataupun kelompok ya, ataupun perserikatan dalam bahasa kita. Nah, secara istilah musyarakah berarti pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, maksudnya di sini adalah dalam perjanjian musyarakah itu terjadi perkongsian ya, ataupun kerjasama penggabungan dana ya, ataupun penggabungan modal oleh kedua belah pihak, kemudian membentuk sebuah usaha ataupun menjalankan sebuah proyek ya. Dan keuntungannya itu nanti akan dibagi bersama. Demikian juga dengan resiko ya. Resikonya juga kalau ada kerugian dibagi bersama. Dasarnya adalah ayat Al-Quran ya, yang terdapat di dalam surah Sad ya. Jadi bisa dilihat, bisa ditulis ayat ini. Dan juga hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Nah, musyarakah ini sudah dipraktekkan bahkan ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul ya. Contohnya ketika terjadi perjanjian bisnis antara Nabi dengan Khadijah ya. Nah, Rasulullah waktu itu baru berumur 25 tahun, tapi sudah mengendalikan ataupun membuat kerjasama bisnis dengan Khadijah, di mana Rasul menjadi pekerjanya. Ya. Nah, Khadijah menjadi pemodalnya. Nah, ini menjadi landasan bahwa perjanjian-perjanjian kerjasama, pencampuran antara modal dan usaha ataupun modal dengan modal itu diakui di dalam tradisi Islam. Nah, syarat dan rukun musyarakah ya. Nah, setiap perjanjian sebagaimana sudah kita jelaskan, setiap akad itu wajib ada ijab dan kabulnya. Nah, ijab disampaikan oleh orang yang memberikan ataupun orang yang menawarkan perjanjian, dan kabul itu adalah penerimaan ya, penerimaan di pihak yang lain. Nah, jadi adanya penawaran dan adanya penerimaan di dalam sebuah kesepakatan. Nah, ini dikatakan ijab dan kabul ya. Sirah ijab dan kabul. Nah, ini bisa secara tertulis, bisa secara lisan ya, ataupun bisa secara isyarat. Nah, biasanya, tapi kalau dalam perjanjian bisnis, nah itu yang lebih bagus itu adalah perjanjian secara tertulis ya, karena ini soal bisnis. Nanti kan ada pembagian laba, ada pembagian kerugian. Nah, agar menghindari konflik, maka syarat sirah ijab dan kabulnya ini itu lebih bagus ditulis ya dalam sebuah dokumen dan ditandatangani. Kemudian rukun yang kedua itu orang yang berakad ya, al-aqidani. Nah, di sini ada pihak-pihak yang berakad, pihak-pihak yang berkontrak. Nah, syaratnya adalah yang pertama dia harus cakap ya, harus cakap. Tidak boleh orang gila misalnya, tidak boleh orang yang di bawah umur, tidak boleh orang yang dihukum oleh pemerintah, tidak boleh melakukan kegiatan ya, ataupun mahjur istilahnya.
Nah, jadi harus orang yang kompeten baru bisa melakukan akad musyarakah ini. Kemudian harus orang yang mampu menyediakan dana dan pekerjaan. Nah, karena ini kontrak bisnis ya. Nah, kemudian sebagai pemilik modal nanti akan memberikan modalnya, dia juga berhak memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Kemudian memberikan wewenang kepada pihak yang lain untuk menjaga kepentingan aset-aset tersebut. Nah, tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Nah, kemudian objek akad ma'qud alaih, modal dan kerja. Nah, modalnya ini berupa uang tunai ataupun aset bisnis. Jika modal berbentuk aset terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain, modal tidak boleh dijamin ya. Nah, jadi dalam akad musyarakah ini itu modal itu sangat penting ya. Modal sangat penting karena di sini kerjasama antara penggabungan antara modal dengan modal orang lain. Nah, jadi modal di satu pihak disediakan, modal pihak yang lain juga menyediakan modal, kemudian digabungkan modal tersebut di dalam sebuah bisnis. Nah, disepakati juga itu harus ada nisbah bagi hasilnya berapa. Nah, biasanya kalau dalam musyarakah itu persentase mengikuti porsi modal masing-masing. Nah, kalau porsi modal kita sumbangkan 50%, maka nisbah bagi hasil juga 50%. Nah, jadi jika terjadi keuntungan dibagi berdasarkan porsi modalnya. Jika terjadi kerugian dibagi juga berdasarkan porsi modalnya. Nah, artinya kerugian yang ditanggung itu sejumlah dengan modal yang disampaikan. Nah, jenis-jenis musyarakah di sini umumnya terbagi dua ya. Yang pertama musyarakah kepemilikan, yang kedua musyarakah akad. Nah, musyarakah kepemilikan syirkatul milk ya, yaitu kepemilikan bersama sebuah aset di mana keadaan ini berlaku jika ada dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama. Nah, jadi syirkatul milk ini maksudnya adalah sebuah aset itu dimiliki oleh beberapa orang. Nah, misalnya ada sebuah rumah, nah rumah ini dimiliki oleh saya, oleh adik saya, ataupun oleh saudara yang lain. Nah, itu kepemilikan bersama namanya. Nah, yang kedua adalah musyarakah akad ataupun syirkatul akad ya. Nah, syirkatul akad ini adalah kepemilikan ataupun kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkontrak. Nah, jadi seperti tadi, saya ada modal, pihak yang lain ada modal, nah kita bersepakat untuk menggabungkan modal ini. Nah, itu dikatakan musyarakah akad. Artinya kepemilikan itu terjadi melalui akad. Nah, pembagian-pembagiannya. Jadi musyarakah akad ini ada contoh-contohnya ya. Yang pertama syirkatul amal ya. Syirkatul amal ini ada yang hilang kelihatannya di sini. Jadi yang pertama syirkatul mal ya. Penggabungan mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan slide ya. Ini nomor 3 langsung. Yang pertama itu seharusnya syirkatul mal ya. Artinya kita berserikat dalam hal kepemilikan modal. Nah, jadi contohnya yang seperti saya katakan tadi ya. Yang kedua, syirkatul amal. Syirkatul amal ini perserikatan usaha tenaga. Jadi bukan modalnya yang digabung, tapi tenaganya yang digabung. Ada dua belah pihak. Nah, saya menyediakan sebuah tenaga, pihak yang lain juga menyediakan tenaga, kita bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sebuah proyek ataupun sebuah pekerjaan. Nah, ini dikatakan syirkatul amal. Ada juga syirkatul wujuh, syirkah wujuh, perserikatan modal sama. Nah, ini kita berserikat dengan pihak yang lain, tetapi perserikatan ini berdasarkan wujuh. Wujuh ini wajah ya, mengandalkan wibawa ataupun nama baik para anggota. Nah, ini biasanya kita bekerja sama dengan orang yang memiliki kredibilitas. Ya. Jadi ketika kita sebut namanya, orang semua segan nama tersebut. Nah, jadi nama itu kita bawa ke dalam perserikatan ini. Tapi beliau tidak menyediakan modal ataupun tidak menyediakan usahanya, tapi beliau mengandalkan reputasi. Ya. Kita juga memanfaatkan reputasi yang ada pada orang ini. Nah, ini dibolehkan juga. Itu namanya syirkatul wujuh. Nah, di dalam praktek perbankan, ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini ada bank menyediakan dana, dananya itu disediakan 70%. Ada nasabah menyediakan dana 70%, terbentuklah sebuah syirkah, sebuah usaha.
Nah, usaha ini kemudian kalau ada keuntungan, keuntungannya dibagi berdasarkan porsi modalnya ke bank 70%, kepada nasabah 30%. Kalau terjadi kerugian, demikian juga kerugian dibagi berdasarkan porsi modal tadi, ke bank 70% akan rugi modalnya, nasabah rugi modal juga sebesar 30%. Nah, ya. Jadi ini sangat simple, sangat mudah untuk kita pahami ya. Nah, ada sebuah jenis musyarakah yang baru diperkenalkan, itu namanya musyarakah mutanaqisah ya. Nah, musyarakah mutanaqisah ini sudah menjadi sebuah produk di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008. Nanti bisa dibaca di sini. Maksud dari musyarakah mutanaqisah itu lebih mudahnya kita pahami begini ya. Nah, di sini ini jenis-jenis pembiayaan yang ada pada perbankan syariah. Nah, jadi di sini nasabah ingin membeli rumah. Nah, ingin membeli rumah. Kalau melalui sistem musyarakah mutanaqisah, itu nasabah membeli rumah bersama dengan bank. Ya. Jadi nasabah menyediakan modal ataupun menyediakan dana 20%, kemudian bank syariah juga menyediakan dana 80% untuk membeli rumah ini. Nah, jadi seolah-olah rumah ini menjadi syirkatul milk ya, menjadi kepemilikan bersama. 20% bagian dari rumah ini dimiliki oleh nasabah, 80% rumah ini dimiliki oleh bank syariah. Nah, lalu bagaimana nasabah bisa memiliki rumah ini 100%? Nah, nasabah kemudian membelinya sedikit demi sedikit, porsi modal bank tadi, sehingga akhirnya kepemilikan nasabah bisa menjadi 100% ya. Dia membayar dengan cicilan. Nah, kita juga bisa menyewakan rumah ini, lalu rumah ini nanti kalau ada hasil sewanya juga bisa dibagi hasilkan. Nah, ini namanya konsep musyarakah mutanaqisah ya. Nah, ini bisa nanti dibaca di sini keterangan-keterangannya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Saya perlu menyelesaikan sebuah slide lagi tentang musyarakah, tentang mudarabah ya. Sebelumnya kita buka pertanyaan dulu kalau ada, nanti saya buat link yang baru ya. Karena hari ini UIN tidak ada link Zoom, karena dipakai oleh konferensi ya. Di itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.